Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma yutla alaikum. Di sini ada hukum tajwid namanya izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba, selain mim dan ba. Di sini hurufnya ghain. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan izhar. Izhar artinya jelas. Jadi masih dengan bunyi asalnya yaitu m ya, dan tidak ditahan. Kum. Alaikum ghai. Ada hukum tajwid namanya lin atau huruf lin. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah, maka cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Ghai, mudah ya. Ghaira. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena huruf ra berbaris di atas yaitu fathah. Cara membacanya ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah. Ghaira muhillis. Muhilli jika berhenti di li hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab huruf ini adalah huruf mad, huruf ya sukun. Ya sukun didahului kasrah maka panjang 2 harokat. Muhilli. Namun pada kalimat ini dibaca 2 harokatnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasol atau kita menyambungkan bacaan ke kalimat berikutnya, lamnya ini pendek, muhillis. Jadi gugur madnya, dinamakan dengan takholus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua shod sukun. Kenapa shod tasydid ini disebut shod sukun? Karena pada dasarnya shod tasydid mengandung 2 shod, shod sukun dan shod fathah ya. Jadi sukun bertemu dengan sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama ketika wasol dilepaskan. Jadi lamnya ini jadi pendek, nggak ada ya-nya. Muhillis. Ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shod. Cara bacanya alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi karena bacanya dimasukkan ke shod atau diidghamkan. Muhillis. Ada huruf lin atau harfulin. Sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya dilunakan atau dilembutkan. Lunak atau lembut itu membaca huruf dengan mudah ya. Berikutnya ada ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab. Ikhfa aqrab. Karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai bunyi dengung. Jadi ujung lidah kita siap-siap menuju pangkal gigi seri atas, tapi belum nyentuh, baru mau saja.
Nah, karena ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun, maka dengungnya masih sedikit. Suara yang masuk hidung masih sedikit, aliran suara dari mulut banyak. Wa antum. Kemudian ada hukum idhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf H. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas, masih bunyi M dan tidak ditahan. Wa antum hurum. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah. Maka dibacanya tebal, pangkal lidah diangkat, ru. Hurum. Dan jika berhenti di sini tetap pendek ya, rum. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Inna, ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya tebal, pangkal lidah diangkat ya, bunyinya Allah. Innallah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Cara bacanya dimasukkan ke huruf berikutnya. Innallah. Allah matobi'i muqaddar karena ada fathah panjang di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Innallaha yahkumu ma matobi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Ma yurid. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah yaitu berbaris kasrah, maka dibacanya tipis, pangkal lidah datar. Yurid. Ketika berhenti di sini hukumnya mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya dal. Jika berhenti huruf ro-nya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Yurid. Kemudian huruf dal ini apabila berhenti ada qalqalah kubra. Karena huruf qalqalah ini sukunnya karena berhenti ya, bukan sukun asli. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang lebih besar. Yurid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.